Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dayudin dalam kajian linguistik Arab modern. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kata. Kata ini masih bagian dari objek kajian morfologi yang terdiri dari morfem dan kata. Kata yang dalam bahasa Arabnya kalimah, awalafad atau huruf, ya ada 3 kata yang biasa diterjemahkan sebagai kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimah, lafad atau huruf. Tentang bagaimana ketiga kata ini, kalimah, lafad dan huruf ini, insya Allah pada kesempatan lain akan kita bahas. Apa itu kata? Ya, pada pertemuan yang lalu sudah dikatakan bahwa para linguis agak kesulitan dalam mendefinisikan kata. Namun walaupun demikian saya akan mencoba mengumpulkan 4 definisi yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Shahbana. Dia mengatakan kata ialah kumpulan bunyi atau huruf yang terkecil yang mengandung pengertian. Nah, kita mengatakan yang terkecil itu bukan kata tetapi morfem. Nah, tapi dulu mungkin pada masanya Ali Shahbana konsep morfem ini belum banyak dikenal, sehingga bagi dia kata itu merupakan satuan terkecil tapi yang mengandung pengertian. Karena memang kalau morfem tidak semuanya mengandung pengertian, tapi ada yang sebagian mempengaruhi saja. Yang kedua, Martinet memahami kata sebagai sebuah sintagma otonom. Ya, jadi satuan otonom, bentuk yang otonom yang dibentuk oleh yang tak terpisahkan. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan itu bisa disebut kata. Ataupun sedangkan kalau bisa dipisahkan itu mungkin bukan kata lagi. Sementara Bloomfield mendefinisikan kata sebagai satuan bebas terkecil. Satuan bebas, ini kata kuncinya bebas, bebas terkecil. Sementara kalau morfem itu satuannya tidak bebas tapi terikat. Ya. Kemudian Ramla mengatakan kata adalah satuan bebas yang paling kecil. Ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bloomfield. Ya, hanya saja Bloomfield mengatakan satuan, ya, satuan bebas terkecil. Di sini satuan bebas yang paling kecil. Ya, yang paling dengan ter itu hampir sama maknanya. Baik. Sementara dalam bahasa Arab, kalimah itu didefinisikan oleh Jamali sebagai al-lafdu ad-dara ala maknan mufrad bil wad'i. Jadi di sini ada kata ala maknan, ya, selalu makna. Ya, coba kita lihat dari atas bahwa di sini ada mengandung pengertian, gitu kan, yang sudah otonom juga artinya dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah memiliki makna tersendiri. Nah, ini beberapa definisi kata yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya kita bahas tentang jenis kata. Ya. Apa saja jenis kata itu atau kelas kata itu? Nah, mengenai bahasa Indonesia ini ada banyak pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kata itu ada 10. Ya, 10 jenis. Kita mengenal dulu parts of speech. Kemudian ada yang mengatakan 4. Ya, ada juga yang membaginya seperti dalam TTBI, pertama dibagi kelompok utama dan kata tugas. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kelompok tradisional yang membagi kata menjadi 10 kelompok atau 10 jenis atau 10 kelas adalah pertama nomina, kedua perba, ketiga adjektiva, kemudian pronomina, adverbia, numeralia, conjunctio, preposisio, artikula, dan interjection. Linguis tradisional membaginya menjadi 10. Kemudian linguis modern membaginya menjadi 4, ada kata benda atau nomina, ada kata kerja atau adverbia, kemudian ada kata sifat atau adjektiva, dan juga ada kata tugas yang nanti di sini banyak bagian-bagiannya dari kata tugas itu. Sementara dalam TTBI, Tata Baku Bahasa Indonesia, kata itu pertama dikelompokkan menjadi kelompok utama dan kelompok tugas. Ya, yang utama ya ini nomina, kata benda, perba, kata kerja, kemudian ada adjektiva dan ada adverbia. Ini yang utama. Sementara yang tugas ada preposisi, ada konjungsi. Kemudian kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, ya, kita dihadapkan atau yang paling utama, yang paling terkenal di kalangan jumhur
bahwa kata itu dibagi tiga. Misalkan dalam alfiah dikatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim ismun wafidun summa harfunil kalim. Kemudian dalam jurmiyah kata dasar dikatakan al-kalamu lafdul murakkabun fil biwadi wa aqsamu salah satun. Nah, itu yang dipegang oleh jumhur, dan mungkin yang kita ketahui selama ini, pertama ada yang disebut isim atau nomina, yang kedua fi'il atau verba, yang ketiga harap atau kata tugas. Nah, kemudian ada kelompok lain ya yang dulu tata linguis tradisionalnya yang dipakari oleh Faro ya. Saya temukannya dalam kitab Al-Baqari. Di sini ada 4 kelompok ya, sama ismun, kemudian fi'il, kemudian harap. Nah, selain dari yang 3 ini ada tambahan 1, yaitu ismul fi'li atau khalifah ya, yang mungkin ya kita katakan nomina verbal ya. Dia isim tapi dia juga fi'il ya. Nah, yang kata yang isim juga fi'il juga ini kemudian dikelompokkan menjadi kelompok tersendiri yang disebut dengan al-khalifah. Kemudian tata bahasawan modern ya, salah satunya adalah Tamam Hasan membagi kata atau mengklasifikasikan kelas kata dalam bahasa Arab menjadi 7. Pertama isim atau nomina, kemudian ada sifat, ada fi'il, ada domir atau pronomina, ada khalifah, ada dzarab, ada adat. Nah, kalau kita kembalikan ke yang 3 ini, isimnya ada, fi'ilnya ada, yang tidak ada di sini haraf. Kalau kembalikan ke yang 4, di sini sama-sama ada khalifah. Jadi apa yang bedanya? Ada adat, ada dorof, dan ada domir dan sifat. Nah, sementara kita biasa menyamakan antara sifat dengan nomina. Kemudian adat ini mungkin kita masukkan ke haraf. Nah, adverbia adanya di mana? Nah, bisa jadi ini masuknya ke isim di sini, gitu kan? Kemudian khalifah kadang-kadang masuk ke isim, masuk ke fi'il. Mudah-mudahan kesempatan lain saya bisa membahas ke 3 kelompok ini dalam kajian khusus nomina atau kata dalam bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita supaya mendapat gambaran saja, tetap berbeda pendapatnya para pakar linguistik tentang klasifikasi atau jenis-jenis kata ini. Yang lebih penting kita pelajari adalah tentang proses morfomisnya atau proses morfologis, atau yang secara kasar kita sebutkan cara pembentukan kata. Apa yang dimaksudnya cara pembentukan kata ini? Oke. Kita memiliki kata al-muslimuna. Al-muslimuna ini dari kalimat apa asalnya? Atau dari kata apa? Al-muslimuna ini dari al-muslim, dibuang waw dan nun. Al-muslim ini dari mana? Dari muslimun. Ya, dibuang alif lamnya. Muslimun ini dari mana? Dari aslama. Aslama ini dari mana? Dari salima. Salima ini dari mana? Dari sin, lam, dan mim. Nah, dari akar ya, al-judru sin, lam, mim ini ditambah harokat menjadi fi'il madi, ditambah di sini alif menjadi sulasi majid, kemudian menjadi muslimun menjadi isim fa'il yang nakiroh, dari nakiroh menjadi ma'rifat, dari ma'rifat misalkan menjadi jama'. Nah, ini kan ada perubahan. Nah, perubahan ini yang kemudian menghasilkan makna baru yang kita sebut sebagai proses morfomis atau pembentukan kata. Contoh lagi, misalkan ada hadis mu'an'an. Dari mana hadis mu'an'an itu asalnya? Dari kata an'ana. An'ana ini dari apa? Dari an. Jadi dari an kemudian dibentuk jadi an'ana, dari an'ana dibentuk menjadi mu'an'an. Ada lagi kata mutakayif. Ya, mutakayif ini dari kata takayafa. Takayafa ini dari kata kaifa. Ya, dasarnya yadhabuna. Ya, dari yadhabu dari zahaba, ya. Di sini pakai harokat, ya. Dari zahaba. Nah, kemudian zahaba ini berasal dari dal, ha, dan ba. Nah, maka dari gambaran ini kita bertanya, dari mana atau dari apa asalnya? Ya, pembentukan kata itu bisa dari akar atau bisa juga mungkin dari kata jadian.
Yang penting kita membuat sesuatu dengan menambahkan sesuatu atau merubah sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang lain. Atau membuat sebuah kata dari kata yang lain baik dengan tambahan ataupun dengan perubahan. Nah, itu yang disebut dengan proses morfomis atau proses pembentukan kata. Ya. Jadi tidak mesti dari akar langsung ke al-muslimuna. Dari akar ke ditambah harokah saja itu sudah merupakan suatu pembentukan. Ya, jadi seperti apa perubahannya? Ya, setiap perubahan, sekecil apapun perubahan, ya, sekecil apapun perubahan yang terjadi pada sebuah kata dan itu menghasilkan makna baru, maka kita sebut saja sebagai sebuah proses morfomis. Lalu apa yang berubahnya? Ya, apakah hanya bentuknya saja? Ya, kalau hanya bentuknya saja mungkin tidak ada gunanya, gitu kan, atau sedikit gunanya. Nah, maka yang paling penting adalah maknanya. Ya, jadi bisa jadi bentuk dan makna yang berubah atau mungkin maknanya saja. Ada nanti beberapa kata yang maknanya berubah tapi tidak berubah bentuknya. Nah, itu disebut apa dalam proses morfomis? Ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, untuk cara-cara pembentukan kata ini akan kita bahas satu persatu insya Allah. Seperti apa saja proses-proses pembentukan kata ini? Ya, di sini ada beberapa yang mungkin Anda baru dengar kali ini istilahnya. Ada yang disebut dengan afiksasi, ada reduplikasi, ada komposisi, ada konversi, ada modifikasi internal, ada suplesi, ada pemendekan. Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal istilah istiqoq as-shogir, ada istiqoq al-kabir, ada istiqoq al-akbar, ada istiqoq al-kubar. Ini istilah-istilah ini tentu harus Anda hafal dan Anda pahami satu persatu dan bisa menjelaskan dan bahkan Anda bisa menggunakannya. Baik. Apa itu afiksasi? Secara sederhana, afiksasi itu adalah tasrif. Ya, bagi Anda yang sudah mengenal tasrif, ya, tasrif baik tasrif lugawi maupun tasrif istilahi itu adalah sederhananya afiksasi. Ya, apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan afik. Kita sudah mengenal berbagai jenis afik pada pertemuan yang lalu. Ada yang disebut prefik, ada sufik, ada infik, ada konfik, ada transfik, ada superfix, ada simulfik, dan interfik. Nah, proses pembentukan kata dengan menambahkan afik ini disebut dengan afiksasi. Ya, jadi sasinya ini mungkin pemasukan gitu kan atau penambahan. Maka kalau prefik ya bisa dikatakan sebagai prefiksasi dan seterusnya. Ya. Seperti apa contohnya pembentukan kata dengan prefik, dengan menambahkan prefik atau dengan menambahkan awalan? Contohnya seperti ini, kata hias. Hias ya ditambah dengan ber, ya ini menjadi berhias. Ya, ini sebagai prefik. Kemudian sufik. Sufik ingat akhiran ya. Dari kata hias juga ditambahkan menjadi hiasan. Nah, hias dengan berhias beda maknanya. Hias dengan hiasan beda juga maknanya. Nah, proses pembentukan atau penambahan ini yang menyebabkan terjadinya perubahan makna itu yang disebut dengan proses morfomis dengan cara afiksasi. Kemudian infik ya, infik itu penambahan di tengah dari jari menjadi jemari. Ya, kemudian konfik ya penambahan di depan dan di belakang dari kata hujan langsung ditambah ke an jadi kehujanan. Ya, ini dengan penambahan konfik. Dengan transfik atau dengan harokat, ya kita dalam bahasa Arab memiliki seperti ini dodroba atau kap takba. Dari kap takba ini tambahkan harokat, bisa harokatnya a sehingga kataba atau uia sehingga menjadi kutiba. Ya, penambahan harokat-harokat itu ya termasuk kepada afiksasi ya atau mungkin transfiksasi lah. Kalau Anda terlalu susah bahkan ini juga cukup afiksasinya sajalah yang Anda pahami atau Anda hafalkan. Kemudian dengan menambahkan superfik ya seperti tahu. Ya, tahu yang mana ya? Nah, kita tatkala Anda ditanya, apakah Anda tahu ini? Tahu. Ya, tapi Anda kadang ditanya oleh teman, si Anu kemana? Misalkan aja tahu. Nah,
Sama nggak arti tahu yang pertama dengan tahu yang kedua? Ya, beda. Nah, dari di mana itu? Apa yang menyebabkan perbedaannya? Itu adanya adanya superfix. Itu kan adanya bunyi-bunyi yang non segmental yang masuk ke dalam kalimat tahu. Kemudian proses afiksasi dengan cara menambahkan small fix dari kata kopi misalkan menjadi ngopi. Ya, ini ngoknya ini kan perubahan atau proses pembentukan kata kerja dari kopi kata benda menjadi kata kerja. Kemudian yang terakhir interfix, ya, itu contohnya seperti dalam morfologi dari morph dan logos ditambah o. Nah, ini bahasa Inggris itu ada artinya sebagai bagian dari atau ilmu dari gitu kan, atau ilmu untuk, ada maknanya. Nah, penambahan ini itu termasuk juga pada proses afiksasi. Nah, dalam bahasa Arab misalkan kita punya kalimat doroba, al-fi'il atau akar dod, ro, dan ba. Nah, dari dod, ro, dan ba ini kemudian kita kasih harokat doroba. Ya, ini juga termasuk afiksasi, yaitu prosesnya transfiksasi. Ya. Dari doroba kemudian kita ubah menjadi yadribu. Ini juga sama, ditambah apa? Ditambah ya dan terjadi perubahan. Ini juga masih proses afiksasi. Dari doroba ke yadribu ke dorban, ke madroban, ke dorib, ke madrub. Nah, ini semuanya dengan tambahan-tambahan afik. Ya. Di doroba yadribu, dorban, wa madroban, bahwa doribun dan lain sebagainya. Atau dari doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Itu semuanya proses afiksasi. Maka saya tadi katakan bahwa afiksasi ini dalam bahasa Arab bisa kita katakan sebagai tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Nah, ini yang disebut dengan afiksasi. Jadi afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afik. Ya. Yang selanjutnya proses pembentukan kata adalah reduplikasi. Duplikat, ya, apa itu reduplikasi ya? Reduplikasi adalah pengulangan bentuk dasar. Awas, kata kuncinya bentuk dasar di sini. Baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Jadi pengulangan ini bisa semuanya diulang, bisa sebagiannya, atau mungkin ada perubahan bunyi. Contohnya kuda, ya, kalau kita ulang kuda-kuda. Beda kan makna kuda dengan kuda-kuda. Buku dengan buku-buku, ya, kalau buku satu, kalau buku-buku banyak, ya, berarti ini ada perubahan proses pembentukan kata dari mufrad ke jama' atau dari singal ke jama', ya, dari tunggal ke jama'. Kemudian suka, ya, suka dengan suka-suka beda, artinya. Nah, ini dengan cara pengulangan, dan pengulangannya ini, ya, ini secara keseluruhan. Atau secara sebagian atau parsial, model lelaki, asalnya laki-laki jadi lelaki, berapa jadi beberapa. Dalam bahasa Arab ada kola, asalnya jadi kola, jadi kola, ya, atau an-ana, asalnya jadi ana, jadi an-ana, ya, anna Muhammad dan anna, jadi disatukan jadi an-ana. Ini yang parsial sebagian. Yang sebenarnya ada dengan perubahan bunyi seperti sayur, mayur, gerak, gerik, ya. Ini pengulangan dengan adanya perubahan bunyi, yang asalnya S jadi M, yang asalnya A jadi I. Nah, terus bagaimana kalau kupu-kupu dan bala-bala? Apa ini juga termasuk reduplikasi? Kan ada pengulangan. Awas, ingat, di sini kata kuncinya bentuk dasar. Ya, apakah kupu ini bisa jadi bentuk dasar? Ya tidak. Saya lihat kupu tidak bisa. Ya. Atau misalkan bala itu memang bala-bala itu artinya dari yang bala, misalkan dalam bahasa Sunda ada kata bala gitu kan? Oh, tidak bisa. Ya, karena bahasa arti bala-bala itu bukan sesuatu yang asalkan banyak sampahnya, bukan. Ya, begitu juga kupu-kupu. Ya. Kupu ini bukan kalimat, bukan bentuk dasar, sehingga di sini bukan pengulangan. Bala juga bukan bentuk dasar, sehingga walaupun bisa 2 kali, ini bukan bentuk pengulangan. Oleh sebab itu, untuk kupu-kupu dan bala-bala tidak kita masukkan sebagai proses reduplikasi. Kenapa? Karena kata kupu dan kata bala bukan bentuk dasar.
Karena dalam reduplikasi syarat utamanya adalah bentuk dasar. Ini yang kedua, yaitu reduplikasi. Yang selanjutnya adalah komposisi. Ya, yang mungkin kita pernah mendengar dalam bahasa Arab ada istilah tarkib mazi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar. Awas ini. Ya, kalau tadi bentuk dasar, ya hampir sama lah bentuk dasar dengan bentuk dasar. Sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal. Ya, atau kita sebutkan saja memiliki kelas tersendiri, ya, kelas yang baru. Asalnya dari kelas verba misalkan menjadi kelas yang lain, atau asal dari kata ini ditambah menjadi kata yang lain. Contohnya apa? Rumah sakit. Kita tahu kata rumah dan kita juga tahu kata sakit. Tapi tatkala disatukan kata rumah sakit ini, ya maknanya tidak seperti makna asalnya. Ya. Jadi rumah sakitnya bukan rumah milik orang sakit, bukan rumah untuk yang sakit, bukan rumah untuk sakit di dalamnya, gitu kan? Tapi tempat pengobatan. Kemudian Sibaweh. Nah, dari Siba dan Waihin. Ada Hadramaut, ya, ada Bethlehem, Baitul Lahmin, ya. Kemudian jadi Bethlehem. Ya, Baitul Lahmin bukan rumah daging gitu kan. Walaupun tetapi Bethlehem itu sudah memiliki arti tersendiri, ya, yang artinya beda dengan apa artinya. Terus bagaimana kalau rumah baru atau Baitun Jadidun? Ini kan rumah sakit, ini rumah baru. Pertanyaannya, ya, di sini katakannya identitas leksikal baru. Apakah dengan rumah baru sama dengan rumah sakit? Rumah sakit, ya, tatkala disatukan, itu makna rumah dan makna sakitnya sudah tidak ada, gitu kan? Tapi rumah baru, makna rumahnya memang tetap, barunya juga ada. Baitun Jadidun, rumahnya tetap maknanya sebagai rumah, ya, jadidnya juga tetap begitu. Nah, jadi bagaimana? Nah, untuk yang bawah ini sementara tidak bisa kita katakan sebagai komposisi atau tarkib mazi di dalam bahasa Arab. Tetapi apa? Ya mungkin ini dalam bahasa Arab bisa disebut sifat mausuf, dan sifat mausuf bukan komposisi, gitu kan? Nah, ya, jadi proses pembentukan kata yang ketiga adalah komposisi, yaitu penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, ya, sehingga membentuk sesuatu yang baru, yang maknanya beda dengan makna unsur-unsur pembentuknya. Proses pembentukan kata yang selanjutnya adalah konversi. Apa itu konversi? Konversi adalah pembentukan sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Awas di sini, kata kuncinya unsur segmental. Kita sudah berbicara tentang fonem segmental, fonem suprasegmental. Kita juga sudah berbicara tentang morfem segmental dan morfem suprasegmental. Nah, di sini ada lagi unsur segmental, perubahan unsur segmental. Contohnya apa? Cangkul. Ya. Cangkul ini kata benda. Kemudian kita jadikan menjadi kata kerja. Ya. Tetap cangkul. Ada menyangkul, ada. Tapi cangkul juga ada. Contohnya apa? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Apakah di sana kata benda? Bukan, tetapi kata kerja. Ya. Cangkul, misalkan. Atau sikat. Ya. Dari sikat. Ya. Sikat lantai itu. Ya. Sikat dengan sikat. Itu kan sikat dengan sikat. Atau sapu dengan sapu. Ini perubahan dari asalnya kata benda menjadi kata kerja. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Yang berubah maknanya saja. Tetapi karena memang maknanya berubah, walaupun bentuknya tidak berubah, tetap itu disebut sebagai proses pembentukan kata. Nah, prosesnya istilahnya konversi, dikonversi. Kemudian ada dalam bahasa Arab kita sering mendengar kata ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'allum, ya. Kemudian misalkan kita bertemu dengan seorang ustaz, ta'allum, ya. Nah, maka bukan ngasih tahu tapi perintah. Atau di kelas, qama yaqumu qiyaman. Qiyaman, ya, kita tidak meneruskan tasrifannya, tapi kita berdiri karena kita tahu maksud dari kata qiyaman di sana bukan makna yang ini, tetapi makna yang kedua, yaitu makna konversinya, ya, yang menyebabkan terjadi perubahan makna. Tanpa perubahan unsur segmental.
Di sini tidak ada perubahan kan, tidak ada perubahan sama sekali. Kecuali di sini unsur suprasegmental ada memang apa? Yaitu tekanan di sini ada. Ada tekanan, ya. Cangkul, gitu kan? Sapu, gitu kan? Nah itu kan beda, ya. Ta'alum, ya. Qoma yaqumu qiyaman. Di sini qiyaman itu ada unsur-unsur suprasegmental yang muncul. Ya. Itu tidak apa-apa karena memang di sini kata kuncinya adalah unsur segmentalnya yang tidak boleh berubah itu. Oke. Yang selanjutnya adalah modifikasi internal. Apa itu modifikasi internal? Proses morfomis yang disebut dengan modifikasi internal adalah pembentukan kata dengan menambahkan unsur-unsur yang biasanya vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap yang biasanya berupa konsonan. Sederhananya begini saja, modifikasi internal itu perubahan bentuk tapi bukan dengan afiksasi, ya, bukan dengan afik. Ya. Drink, drang, ya. Apakah ini afik? Bukan, ya. Atau dari kitabun menjadi kutub, ya. Ini tidak ada tambahan bahkan, ya, tapi ada modifikasi. Ya, dirubah bentuk itunya, bentuk katanya, ya. Jadi internal katanya dirubah atau mau dimodifikasi sehingga dia menghasilkan bentuk yang lain dan makna yang lain, ya. Contohnya tadi ini dari drink ke drang, dari kitabun, ya, dari kitabun ke kutubun. Nah, yang selanjutnya adalah suplesi. Apa itu suplesi? Suplesi adalah, ya, pembentukan kata dengan cara perubahan ekstrem. Awas, perubahannya ekstrem. Kenapa disebut perubahan ekstrem? Karena ciri-ciri atau ciri-ciri bentuk dasar tidak atau hampir tidak tampak lagi. Mar'atun, satu orang perempuan. Mar'atani, dua orang perempuan. Jamannya apa? Nisa. Mana? Mimnya sudah tidak ada. Ro-nya tidak ada. Mungkin masih ada hamzah, ya, ya. Padahal dari mar'atun, harusnya mar'atun, mar'atani, imro'at. Nah kalau imro'at ya bukan suplesi, ya. Itu mungkin afiksasi. Tapi di sini mar'atun, mar'atani, nisa. Dari go ke when, mana unsur G, unsurnya nggak ada. Dari be menjadi was atau menjadi will. Nah itu perubahan-perubahan bentuk kayak begini yang sangat ekstrem sehingga bentuk dasarnya tidak kelihatan lagi, itu disebut sebagai pemendekan, ya, memendekkan yang asal panjang jadi pendek, gitu kan. Apa yang harus dengan pemendekan adalah penanggalan bagian-bagian leksem atau kata, ya, bagian-bagian sebuah kata itu dibuang, ya, atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Awas. Bentuknya menjadi singkat, tetapi maknanya tetap. Di sini maknanya tetap, bentuknya berubah. Contohnya laboratorium menjadi lab, halaman misalkan menjadi hal, pertahanan dan keamanan jadi hankam, ya. Apalagi misalkan berdiri di atas kaki sendiri menjadi berdikari. Nah itu banyak. Atau dalam bahasa Arab, contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim menjadi basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin menjadi hamdalah. Nah itu pemendekan, ya, atau proses yang disebut pembentukan kata dengan cara pemendekan. Nah, akhirnya kita ingin mengenal sedikit tentang pembentukan kata di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah istiqoq shogir, ada istiqoq kabir, ada istiqoq akbar, ada istiqoq kubar. Nah ini yang selain istiqoq shogir ini kadang-kadang ada sedikit perbedaan, ada yang mengatakan al-kubro dan lain sebagainya. Oke, itu urusan belakang saja. Yang jelas tidak lepas dari keempat jenis istiqoq ini. Pertama yang disebut dengan istiqoq shogir. Ya, saya katakan saja istiqoq shogir ini tasrif lugawi dan tasrif istilahi, itu aja lah supaya mudah. Ya. Kenapa? Karena naz'un lafdin min akhar asilun minhu bisatin istiraqihima fil makna wal ahruf. Jadi urutan hurufnya kalau asalnya misalkan ain alima harus tetap ain lam mim, ain lam mim, ain lam mim, ain lam mim, ain lam mim. Walaupun ada tambahan-tambahan baik di tengah maupun di akhir maupun di awal tambahannya. Asal
maknanya masih tetap ada unsur yang sama, susunan atau urutan hurufnya sama, maka itu disebut sebagai al-istiqaq as-shaghir. Yang kedua adalah al-istiqaq al-kabir, wa huwa ayyakuna baina kalimani ittifaqun fi hurufil mada al-asya min duni tartibiha wa nansubun fil ma'na. Yang kedua ini maknanya masih ada kesamaan, tetapi urutan hurufnya berbeda. Kalau yang pertama maknanya ada kesamaan, urutan hurufnya sama. Yang kedua ini maknanya ada kesamaan, tapi urutan hurufnya agak berbeda. Jim za ba menjadi jim ba za, jazaba dengan jabada. Ha mim dal ha, hamida dengan madaha. Itu sama-sama memuji, tetapi ini urutan hurufnya berbeda. Nah, menurut ahli bahasa Arab, ini salah satunya adalah asli, ya, atau sebagai unsur. Ya, kita kadang-kadang kalau masuk tol kadang ada istilah lajur. Apakah lajur ini jari jalur gitu kan? Jadi jari jalur diubah dengan istiqaq kabir menjadi lajur. Selanjutnya adalah istiqaq al-akbar. Ya, mau istiqaq akbar wa istiqaq kalimatin min ukhra ma'atifkan fil ma'na faqat. Wah, ini. Jadi ada apa sini? Hadal hamam, khoroba dan khoroko. Ya. Ini hurufnya mungkin berbeda tetapi ada kesamaan makna, ya. Jadi kalau ada kesamaan makna, ya, itu dianggap sebagai istiqaq akbar. Kenapa ya? Harus tentu ada unsur yang sama gitu kan. Di sini hada, ya, hada, di sini juga ada hada. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini ketiga-tiganya sama. Jim dal ba, jim ba dal ha, mim dal ha, yang berbeda urutannya. Kalau di sini ya hurufnya ada unsur yang sama, ya, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semua hurufnya sama, ya, hanya mungkin satu atau dua, tetapi ada kesamaan makna, maka itu dianggap yang satu adalah sumber atau asalnya, yang satunya lagi adalah turunan dari kata yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah al-istiqaq al-kubar atau an-nahat. Nah, ini tadi seperti yang diungkapkan di dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan pemendekan, ya, itu disebutnya al-istiqaq kubar atau an-nahat. Bahwa al-ma'ruf indal gowin binahat, gitu kan, itu yang maksudnya itu pemendekan. Contohnya apa? Da maza min da ma'izzuka, atau tadi hayya alal falah, hayya ala, ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim, basmalah misalkan, hamdala yuhamdu hamdalatan, la haula wala quwata illa billahi, jadi hauqala, astagfirullahaladzim, istighfar misalkan, ya. Nah, itu kata-kata yang pendek itu atau kata-kata dibentuk dari kalimat yang panjang yang dengan cara pemendekan atau dengan cara an-nahat dalam bahasa Arab. Nah, itu saja dulu pengenalan awal tentang proses pembentukan kata, baik dalam teori-teori yang datang dari linguistik modern dan teori-teori yang ada di dalam bahasa Arab, ya. Sebenarnya ya nanti akan kita bahas khusus tentang bahasa Arab ini, tapi supaya memudahkan pemahaman Anda terhadap apa yang tadi saya jelaskan, maka di akhir ini saya perkenalkan sedikit, sangat ringkas, ya, sehingga pembicaraan tentang ini perlu dikembangkan lagi. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang proses pembentukan kata yang menjadi objek kajian morfologi. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya kepada kita dan meridhoi ilmu yang sudah kita terima, kemudian bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Sampai di sini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.